Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frian Aizah. Saya dari Prodi Ilmu Hukum semester 1, kelas Ilmu Hukum 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester matkul pengantar ilmu hukum yang diampu oleh Bu Nila Amania, SHMH. Baik, di sini saya mengambil satu sampel kasus yang baru-baru saja ini terjadi, yaitu kasus tentang Hakim MK dengan putusannya. Jadi saya ambil judul analisis kasus gugatan beberapa pihak kepada putusan Hakim MK Anwar Usman nomor perkara 90/PUU 21 tahun 2023 batas usia capres-cawapres tentang kode etik. Jadi inti kasusnya ini apa sih sebenarnya? Inti kasus ini saya bagi menjadi 5 poin ya. Yang pertama adalah berawal ketika Anwar Usman mengabulkan permintaan tentang batas usia capres-cawapres itu antara 40 tahun atau pernah menjabat menjadi kepala daerah. Nah, yang gugatan ini diajukan oleh mahasiswa berasal dari Surakarta, yaitu bernama Almas Sakib Biru. Kemudian poin yang kedua adalah putusan ini kemudian menjadi kontroversial karena beberapa pakar memandang kasus ini, memandang putusan ini merupakan putusan yang tidak etis. Karena apa? Karena kebanyakan pakar menyoroti bahwa beliau ini, Anwar Usman, merupakan salah satu saudara ipar Joko Widodo, presiden kita. Jadi kebanyakan menurut beberapa pakar, keberadaan Anwar ini melanggar undang-undang kehakiman. Kemudian poin yang ketiga, kemudian MK mengatasi pelanggaran kode etik ini. MK kemudian menciptakan atau membentuk MK, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang keempat itu Anwar Usman kemudian dilaporkan. Dalam kronologi Anwar Usman dilaporkan ini, Anwar Usman dilaporkan oleh beberapa pelapor. Salah satunya adalah tim advokasi pemilihan umum. Nah, jadi ada 21 pelapor yang melaporkan bahwa beliau ini melanggar kode etik. Kemudian yang kelima, MK akhirnya memutuskan untuk memeriksa Anwar Usman dan membawa beliau untuk kemudian dibawa ke persidangan. Begitu. Persidangan, kemudian Ketua MK Pak Jimli Asidiki dalam amar putusannya memutuskan bahwa beliau Anwar Usman dicopot dari jabatannya dan diberhentikan secara tidak hormat karena melanggar kode etik berat. Oke. Yang kedua adalah subjek hukum di sini. Subjek hukum di sini itu ada berapa sih? Subjek hukum dibagi menjadi dua, yaitu subjek manusia dan benda, ya kan? Dan yang di sini hanya ada satu, yaitu manusia. Dan yang pertama ada terlapor, yaitu Hakim MK Anwar Usman sendiri. Kemudian yang kedua ada terlapor, yaitu 21 pelapor. 21 pelapor yang hampir sama tentang pelanggaran kode etik. 21 pelapor ini melaporkan sama seperti hampir sama ya, melaporkan sama pokoknya tentang pelanggaran kode etik begitu. Ini di sini saya sudah catat perilaku hakim konstitusi mengenai putusan mahkamah dan lain sebagainya.